Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Najila Tusita Aprilia dari kelas 10C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Selamat menonton. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Kala itu, penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali, baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali maupun sunan. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka. Setelah Raden Patah, anaknya yang bernama Patiunus naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Sayangnya, Patiunus yang bergelar Pangeran Sabranglor hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Hal ini karena Patiunus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Tahta Patiunus kemudian diisi oleh Sultan Trenggana yang dikenal karena terlibat dalam pertempurannya merebut Sunda Kelapa di bawah pemimpin Fathaillah. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1521 sampai 1546 di bawah pemerintahan Sultan Trenggana. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat dalam peperangannya yang terjadi di Pasuruan pada tahun 1546. Setelah Sultan Trenggana, tahta penguasa Kerajaan Demak diisi oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Namun, Sunan Prawoto hanya memimpin selama beberapa tahun saja karena ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jawa. Selepas Sunan Prawoto, tahta kerajaan jatuh kepada sosok bernama Arya Panangsang. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh suruhan Arya Panangsang. Hal ini karena Arya Panangsang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak. Arya Panangsang kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Jipang. Berbagai konflik mulai muncul setelah tindakan itu dilakukan. Terlebih setelah adanya pemindahan Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Sultan Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Pada masa itu, Kerajaan Demak berakhir atau runtuh dan jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu karena 1. Sengketa kekuasaan, 2. Perang saudara, 3. Kegagalan pemerintahan. Selanjutnya ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak diantaranya yaitu 1. Masjid Agung Demak, 2. Soko Tatal, 3. Situs Kolam Wudhu, 4. Makam Raja-Raja Demak. Terima kasih telah menonton penjelasan tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya, maaf jika ada yang kurang, mohon dilengkapi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.